Bapak atas nama pribadi secara kekeluargaan, pada hari yang paling bahagia melakukan pada hati melihat wajah-wajah anak-anak kita ini semuanya senyum. Ibu juga ya, senyum apa sedih Bu? Kalau buat sedih ya ini namanya perpisahan. Hukumnya perpisahan itu menitikkan air mata. Jadi kalau yang nggak menitikkan air mata namanya bukan perpisahan. Ayo Bu, nangis duluan. Ibu belum apa-apa udah menangis ya. Baik, perjalanan Yayasan Nurul Islam saya tidak cerita panjang, tapi yang jelas ya dari awal datang ketika ini habis ngantuk. Yang ada panggung melihat di balik Songgang. Ya, pada akhirnya memang waktu jualan yang menentukan hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling saya terkesan itu anak-anak ternyata dari Nurul Islam ini cukup banyak yang sukses. Suksesnya tidak tahu sukses. Waktu 4 tahun yang lalu kan anak saya masuk UGM, alhamdulillah. 4 tahun kemudian kan anak saya lulus dipercaya di perusahaan. Ada yang HRD, ada yang manajer. 4 tahun yang lalu kan anak saya masuk ke dokter. Ada duitnya? Gak ada. Gak jadi dong. Ada kan cuma rumah jual. Nanti gak punya rumah, masih ada satu lagi jual. Paling murah 200 juta. Udah lulus dan sekarang balik lagi karena alhamdulillah saya lulus dokter, sekarang lagi dicoba langsung praktek di Ponorogo. Masya Allah. Kalau anak saya masuk kantor, alhamdulillah dulu di Nurul Islam dia minimal ikhlas 40 apa. Saya pikir Al-Baqarah. Ikhlas. Kebetulan di tesnya suruh baca ikhlas, baca tulis apa terus ditulis. Kan tulisannya betul enggak kira-kira. Mungkin anak itu sering nulis kulhu kali ya. Dilalah lulus dari dokter. Udah masuk di dinas pendidikan. Kemarin nikah balik lagi. Dan anak saya mau nikah. Ya kemarin dokter, iya segala sesuatu minta diurus. Nah, ini hikmah. Ya, jadi ternyata anak-anak kita ya kita sebagai guru mungkin malah lebih pada sukses daripada guru. Tapi seorang guru laksana orang tua merasa bersyukur. Dan kan anak saya jadi RT, alhamdulillah. Lihat kok, di RT juga kan pejabat ya. Kan dulu anak saya belajar di anak terus kamu sekarang jadi Karang Taruna, terus Irmas, alhamdulillah. Kan dulu anak saya di Nurul Islam, terus kenapa anak saya sekarang jadi Irmas, alhamdulillah. Tinggal yang belum ada itu jadi menteri. Benar? Mudah-mudahan enggak. Amin. Lagi kalau sudah cerita riwayat jadinya sedikit duluan belum ngomong. Merasa namanya juga orang awal bodoh, tapi nasihat guru, nasihat orang tua itu selalu di saat cerita sedikit. Ketika beli madrasah saya ditawarin mimpi perusahaan. Karena saya ini bidang kayu yang paham terus sopir baju pegang perusahaan mes transportasi ya. Saya ngomong sama guru-guru kalau bisa jangan kasihan.
Saya terima, tapi belum 100%. Ngomong sama orang tua, bukan orang tua pribadi. Kang dunia mandi kayak gini. Jadi kalau dibilang seperti ini kita pegang, kalau ditanya dunia mau mana? Nggak ada. Besok kayak kelangkang, atau kelangkang bayang-bayang. Kalau kita jemput lari, kalau kita jimat. Seminggu saya dikasih waktu. Jawaban. Saya nanya terakhir sama orang tua, itu juga ya. Begitu saya ngomong, baru juga ngomong. Panggil perusahaan bos, langsung ibu saya nangis. Artinya orang tua saya tidak ridho untuk meninggalkan lingkungan, sudah urusan anak. Berkahnya dari doa guru orang tua itu, ternyata walaupun waktu itu mendapat ngaji ya, dengan perjalanan yang panjang, hampir sempat saya diundang Presiden SBY, ingat nggak saya diundang ke ya kalau perjalanan ini mah ya segini ya. Alhamdulillah anak-anak udah pada dewasa, saya serahkan. Ada ingat lagi dulu, Aina mani dinikahkan, gimana mani pulang nikahkan, anu benar itu. Begitu ada kesempatan di Kalboa ya, ijazahnya SMA. Nah ini sebuah proses. Artinya apa? Saya yakin doa dari para guru dan orang tua. Baik, termotivasi ke arah sana. Bapak ingin pesan nih, namanya perpisahan harus urusan ya. Dulu Nabi Sulaiman ditawarin 3 hal. Ada berapa sih? Ya. Oh. Sulaiman ditawarin 3. Mau pilih harta, mau pilih tahta, atau pilih wanita, atau 3-tiganya langsung. Nabi Sulaiman ketiga-tiganya ditolak. Dia pilih ilmu. Al-ilmu nurun, al-ilmu malun, dan seterusnya. Jadi ilmu itu ternyata bisa meraih ketiga-tiganya. Jabatan yang dimiliki seorang raja, harta Sulaiman kekayaan separuh dunia, wanita raja dia. Iya, udah tahu belum minggu kemarin? Itu Raja Salman punya anak turunan, nikah sama yang seorang. Oh, mas kawinnya 100 juta dolar. Raja Arab Saudi sekarang dapetin wanita 25 tahun, ya namanya juga anak kerja. 100 juta dolar itu kalau diambil rupiah. Tambah mas kawin emasnya 50 kilo batangan. Masya. Yuk ditambah istana lagi. Itu mah raja. Tapi kan karena ilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu punya julukan babul ilmu, pintunya ilmu. Madinatul ilmu, kotanya ilmu. Artinya ketika kita mau masuk kota harus lewat pintunya Sayyidina Ali. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Sampai Nabi mengatakan, laukana nabiyya anta ya Ali. Andaikan ada lagi nabi setelah aku, engkau Ali jadi nabi. Pokoknya Iran itu mengakui nabi terakhir Sayyidina Ali, bukan Muhammad. Ada lagi bahasa laisal fata ila Ali, tidak lagi pemuda yang paling gagah kecuali Sayyidina Ali. Julukannya banyak. Terus ada lagi yang memiliki Sayyidina Zulfikar, pedangnya namanya pedang Zulfikar. Ya, laisal fata ila Ali wala sayfa ila Zulfikar. Tidak ada lagi pedang yang paling hebat kecuali pedangnya Sayyidina Ali, namanya Zulfikar. Oma Irama baru dinyanyiin saja Zulfikar jadi hebat. Itu baru dinyanyiin, apalagi punya. Itu hebatnya. Ada lagi di dalam Al-Quran menerangkan tentang Sayyidina Ali punya kuda. Itu kalau sudah menaiki kuda mau perang, dia tepak lengset, itu bisa keluarkan api kakinya. Hebatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu laki-laki.
bagian ini tampangnya. Alhamdulillah, jadilah kalian biasa. Kalau perempuannya Siti Maria, Siti Khadijah, ya, luar biasa, Siti Aisyah. Dan Sayyidina Ali dalam bahasanya, Kakang agak banyak dikit ya, kangen soalnya, kangen sekaligus ya. Menunjukkan ilmu Sayyidina Ali itu laksana matahari paling menurut. Siapa yang tidak butuh dengan matahari? Semuanya orang mengakui. Nah makanya saya dari mengatakan orang yang bodoh pun tidak mengakui bodoh, tetap dia mengakui dia itu berilmu. Kenapa? Karena yang namanya orang bodoh tertinggal. Nah makanya ilmu inilah dia akan menjadi sebuah jalan untuk menuju sukses. Sekarang perpisahan di Nurul Islam. Besok Ustaz Kang Haji ingin diundang saat perpisahan kalian di S1. Undang lagi Kang Haji ketika kalian perpisahan di S1 ya. Udah pakai topinya, udah pakai topi ini lagi. Topinya kayak gimana? Miring. Oh toga, gitu ya. Amin ya Rabbal. Tuh. Kemudian di Indonesia ada seorang tokoh pertama jadi presiden, proklamator ini, terkenal namanya, di Mekah luar biasa dikenal. Sampai ada salah satu pohon namanya pohon Soekarno, yang terngiang di kuping Kang Haji ketika tulisan. Apa dia bilang? Berikan kepada saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Ini ada berapa? Pak Soal? 16 ini. Orang 10 aja Soekarno bisa dijadikan sebuah negara merdeka, apalagi 16. Ya nggak usah bikin negara, nggak usah, minimalnya ngegantiin Pak Soekarno. Amin. Ya, amin ya Rabbal. Ya presiden itu bisa jadi presiden taksi, gitu kan? Tapi setidaknya kalau sudah presiden setidaknya kalau sudah presiden, walaupun misalnya presiden becak, berarti becaknya banyak. Pengusaha, ya. Oke, setuju. Presiden angkot, berarti angkotnya banyak. Luar biasa. Ya. Itu adalah apa? Motivator buat kita nih para mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir yang kami sampaikan pesan yang paling menyentuh ya, buat kita ini adalah pesan Imam Ghazali dalam sebuah kalimat disampaikan, hiduplah kalian laksana tangan, karyadun wala kal uzur. Hiduplah kalian laksana tangan, jangan hidup seperti kuping. Jadi kalau lihat mana tangan kanan, coba ngacu. Ayo yang punya tangan kanan ngacu, kecuali yang nggak punya tangan kanan. Gak apa-apa Bu Guru, sekalian Bapak Haji penjelasan di sini. Tuh, oke. Ada tangan kirinya, angkat baik-baik. Biar jadi kalian bisa lihat multifungsi, multi level ya. Oke, ketika kalian nih angkat tangan kanan, angkat dulu biar berhenti. Anggap aja tangan kiri kalian gatel. Pernah nggak tangan kiri minta tolong? Tolong dong garuk nih, saya gatel. Enggak ya? Langsung refleks, betul. Ngerti kan? Ketika tangan kanan ini gatel, pernah nggak minta tolong sama tangan kiri? Ngerti? Itu hidup kita. Ya, nanti kalian setelah dewasa itu harus hadir di negara di mana dibutuhkan tanpa harus kita ditolong oleh bisa. Multifungsi, kaki sakit, kita pakai tangan, ya, pakai baju,
juga pakai peci, pakai mata nangis gelap pakai rambut acak-acakan disisir pakai sisir. Ya, sisir dulu pakai tas. Ibu pakai kerudungan, pakai apa bu? Nah, apalagi kalian terhadap orang tua ketika orang tua membutuhkan yang tidak halal. Wala taqul lahuma, jangan sekali-kali kalian kalau disuruh sama orang tua, jangan. Ya. Oh, mama aja. Ih, mama. Nih uang jajan 10.000. Mama. Bilang uang jajan aja. Kalau disuruh berapa jajannya mungkin hati-hati ya. Jadi orang tua ini anak sekalian, ya, kalian itu harus betul-betul menghormati menghargai. Karena keberhasilan kalian menjadi nanti dewasa itu karena orang tua paham. Nah, sejauh mana kedudukan orang tua ini dalam menjadikan kalian jadi orang sukses? Nih, Bapak kasih contoh. Di Mekah, Bapak ingat ada orang gendong orang tuanya ibunya. Gendong, kau gendong ibunya. Sama kayak gitu kan. Ada sambil sa'i juga digendong. Ingin balas budi pada orang tua. Atas izin Allah ketemu dengan Umar bin Khattab. Kata bukan masnya. Kata Umar, ahi antum aksa. Cek Umar, mami bagus telah berbuat baik-baik. Terus dia tanya, Pak Umar orang mana? Ya saya Umar, sudah terbayarkah kebaikan orang tua saya dengan saya membawa ke Mekah begitu? Belum. Itu baru sebagian kecil dibandingkan dengan kesulitan ibumu dari sejak rahim sampai hamil, sampai melahirkan, sampai menyusui, sampai mendidik. Belum seberapa. Kamu gendong bolak-balik ke Mekah juga belum terbayar. Wah. Jadi kamu mungkin kita ini bisa membayar kebaikan orang tua dengan dunia. Tetapi ibu, orang tua pulang sekolah dicium tangannya aja udah senang banget. Ya, lebaran didatangin aja orang tua udah senang banget. Bagaimana? Bawa cuma serantang, gendongnya seminggu. Nah, orang tua merasa rugi enggak? Malah senang. Mau pulang ngasih duit 50.000, ngasih cucunya 200.000. Rugi enggak? Itu orang tua. Sampai kita umat kebaikanmu yang kecil ini mudah-mudahan menjadi nilai besar di hadapan Allah. Jadi kalau kalian ingin sukses, jangan sekali-kali jangan Bapak jangan melawan kepada kedua orang tua. Paham? Pesan Bapak hanya itu. Keberhasilan apapun dia, Habibie, B.J. Habibie, ya, itu macam kasihan. Menjadi seorang presiden, menjadi seorang wakil presiden, bahkan ya, menjadi seorang ahli juga teknologi, itu sangat menghargai Tuhan. Sangat. Nabi Muhammad SAW menjadi orang besar, itu juga karena sangat. Jujur nih, ibu-ibu guru nih, Bapak yakin mereka jadi guru juga karena ridhonya orang tua. Demikian saran pesan dari Bapak. Pada intinya semoga kalian menjadi anak yang soleh soleha, menjadi anak yang bermanfaat, terguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan kepada guru-gurunya mudah-mudahan memberikan ketabahan, ridho, ikhlas dalam beramal,
mengajarkan ilmunya sehingga ilmunya bermanfaat. Demikian bila taufiq wal hidayah.